Baik, selamat siang semuanya. Jadi selamat datang di kelas online untuk pembelajaran exegesis kitab-kitab Salomo. Ya, jadi dalam video ini adalah perkenalan terlebih dahulu sekaligus silabus. Jadi deskripsi kelas, kemudian syarat kelulusan, juga berkaitan dengan hal-hal teknis ya. Nah, jadi saya harapkan nanti setelah batal tambah lewat masa itu, nah kita akan buat satu grup WhatsApp yang khusus untuk kelas ini, eksegesi kitab Salomo. Kemudian di dalam grup itu nanti saya akan berikan ya materi berupa video, atau mungkin ada materi yang untuk Anda pegang ya, seperti kayak semacam dikta atau presentasi. Nah, semuanya nanti akan melalui grup itu. Jadi saya minta nanti satu orang dari Anda yang ikut kelas ini untuk membuat grup itu, kemudian masukkan teman-teman Anda ke dalam grup itu. Nah, nanti setelah masa batal tambah ini selesai, nah, saya akan buat satu pengaturan teknis. Jadi dari mereka yang ikut kelas ini, jadi ada satu orang nanti yang akan in charge untuk ya download videonya ya dari YouTube. Ada satu orang yang in charge untuk print ataupun fotokopi materi-materi tertulis yang nanti saya kirim berupa file. Ada satu orang nanti yang akan in charge untuk mempersiapkan kelas, seperti proyektornya, komputernya, speakernya, untuk ditonton bersama. Oke. Jadi kita akan buat itu secara bergiliran. Jadi 3 orang dengan masing-masing orang dengan job yang berbeda. Jadi akan bergantian ya, selama 1 bulan. Baik. Oke, ya, silakan Anda lihat silabus yang sudah harusnya ada di tangan Anda ya sekarang. Exegesis kitab Salomo semester ganjil 2020-2021. Ini dan kode PL602. Jadi sebenarnya adalah kelas untuk mahasiswa tingkat 3 ya, minimal semester 6. Kelas ini memberikan kredit sebagai 3 SKS. Dosennya saya. Deskripsi dari kelas ini adalah kelas untuk mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh Salomo, yaitu Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung, yang termasuk dalam kitab-kitab hikmat, termasuk Ayub dan Mazmur. Kitab ini bukan mengandung hikmat duniawi, tetapi hikmat dari Tuhan. Tiap-tiap dari 3 kitab ini memberikan penekanan yang berbeda namun penting. Nah, objektif dari kelas ini diharapkan setelah Anda mengikuti kelas ini, menyelesaikannya, Anda mampu untuk nomor 1, mengetahui latar belakang kitab-kitab Salomo, yakni Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. 2, mampu menjelaskan tema dan outline dari ketiga kitab ini secara garis besar. 3, mempelajari topik-topik besar yang diajarkan oleh ketiga kitab ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita belajar teori di kelas, kemudian kita terapkan. Ingat ya perkataan Tuhan kita, kalau dengar firman tapi tidak melakukannya, ibarat orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika datang banjir, hujan, robohlah rumah itu. Jadi kita ingin apa yang kebenaran yang kita amini, yang kita pelajari di kelas, itu juga kita terapkan. 4, mengetahui perikop-perikop penting dalam kitab ini dan perikop-perikop yang sering disalah tafsirkan. Nah, kita juga akan melihat nanti nomor yang kelima adalah bagaimana penafsiran yang benar dari perikop-perikop tersebut. Oke, itu objektif daripada kelas ini. Kalau Anda nanti punya pertanyaan selama kelas ini berlangsung, ya Anda bisa tuliskan pertanyaan Anda di grup WA itu, atau kasih voice note. Ya, saya bisa jawab di dalam grup itu, ataupun nanti saya akan jawab pada waktu video yang berikutnya saya buat. Ya. Syarat kelulusan,
Anda wajib menyelesaikan kelas selama 1 semester. Jadi tetap tuliskan absensi nama Anda dalam grup WhatsApp setiap kali kelas berlangsung. Nomor 2, ada sedikit perubahan ya. Sebelumnya semester lalu karena baru pandemi itu kan, jadi saya kasih video mahasiswa-mahasiswi nonton, kemudian mereka yang atur sendiri mau nonton kapan itu. Nah, saya mau tidak seperti itu lagi ya. Jadi saya kirim video, kemudian video itu di-download ya, oleh satu orang nanti yang akan dibuat bergiliran. Kemudian Anda nonton bersama-sama di dalam kelas bersama-sama pada waktu jam kuliah, ya, kuliah kelas ini ya, kelas kitab-kitab Salomo. Oke, nomor 3, syarat kelulusan. Anda harus lulus mid test dan final test dengan nilai akhir minimal 60. 4, Anda mengumpulkan tugas baca yang berkaitan dengan mata kuliah ini sebanyak minimal 200 halaman untuk S1, S2 300 halaman. Jadi tugas baca dikumpulkan 1 minggu sebelum final test, itu 28 November 2020. Ya, termasuk di dalam lembar tugas baca itu, saya sudah ada kirimkan ke TU. Anda juga harus wajib ya membaca minimal 2 kali kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung ya, 2 kali. Jadi lakukan secara jujur ya, jangan Pak, saya sudah pernah ikut pembacaan Alkitab, saya sudah 3 kali bahkan selesai habis baca Alkitab, berarti saya nggak perlu lagi. Enggak, ini baca ulang ya, baca baru 2 kali kitab Amsal, kemudian Pengkhotbah dan Kidung Agung. Nah, sementara untuk paper ya, untuk S1 Anda harus buat 7-10 halaman, untuk S2 itu 15-20 halaman. Paper sama dikumpulkan 1 minggu sebelum final test 28 November 2020. Kalau TAT -5, kalau belum kumpulkan sampai penutupan semester dianggap tidak membuat paper, ya, itu tidak lulus. Nah, saya berikan beberapa pilihan. Anda bisa pilih salah satu beberapa topik paper ya. Ada 1, ringkasan nasihat Amsal bagi orang muda. 2, pentingnya hikmat dalam kitab-kitab Salomo. 3, pencarian arti kehidupan dalam kitab Pengkhotbah. 4, pengajaran ya Kidung Agung tentang cinta. Anda boleh pilih ya salah satu dari 4 ya, topik paper ini. Bahan bacaan, Anda dipersilakan baca buku-buku yang berkaitan dengan kitab-kitab Salomo. Oke, jadi itu ya sekilas pendahuluan dan silabus secara kelulusan dari kelas kitab-kitab Salomo.